Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi Ibu. Apa kabar semua? Baik, Baik. luar biasa. Ya, mudah-mudahan semua sehat, semua baik. Nah, oke, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau absen dulu. Oke, Angga, siapa yang tidak masuk hari ini? Semua hadir, Angga? Bu. Semua hadir. Siapa yang tidak masuk hari ini? Semua hadir, Bu, hari ini. Oke, alhamdulillah Ya. kalau semua hadir. Oke, kalau semua sudah hadir, apakah anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Bu. Ya Bu. Ya, Ya Bu. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, sudah pernahkah kalian berpidato? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, oke. Kalau belum, sekarang pertanyaan yang kedua. Kalau kalian sudah pernah mendengarkan orang berpidato? Sudah Bu. Sudah, Bu. Siapa yang biasanya kalian dengarkan yang berpidato? Siapa? Coba. Kepala sekolah saat upacara Bupati, Bu. Bupati, kepala sekolah. Oke. Pertanyaan berikutnya. Bolehkah kalian berpidato? Boleh atau Mau, tidak Bu, menurut mau. kalian? Boleh Bu. Benar sekali, semuanya anak ibu pintar semua. Jadi semua orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk berpidato. Nah, berpidato itu banyak sekali macamnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Nah, sebelum ibu jelaskan, coba kalian perhatikan contoh pidato berikut ini. Oke, ibu share ya, ibu tayangkan. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini adalah contoh pidato persuasif. Judulnya adalah manfaat membaca. Kemudian di manfaat membaca ini sudah Ibu tandai bahwa ada bagian-bagiannya. Kemudian isinya. Sambil kalian baca ya, Nak ya. Ada salam pembuka, ada ucapan syukur, ada pendahuluan, kemudian ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan. Ibu terlalu cepat? Pas, Bu. Oke. Yang terakhir yaitu bagian penutup. Oke, sudah kalian baca dan kalian perhatikan? Sudah, Bu. Oke, kalau kalian baca dan kalian perhatikan, di situ Ibu tandai di sini ada berwarna pink. Nah, berwarna pink di sini adalah salam pembuka. Nah, di bagian salam pembuka kita sudah masuk ke materi, Nak. Nah, karena di sini kita akan bahas tentang pidato persuasif. Nah, sebelum kita bahas struktur dari teks pidato persuasif, sekarang kita bahas dulu apa itu pidato persuasif. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Oke, coba kalian bacakan. Ibu Helena coba bacakan. Apa itu pidato persuasif? Pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu, Bu. Oke, ada pendapat yang lain, Nak? Apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Yang lain ada? Mempengaruhi Bu, mempengaruhi. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Oke, ya kalau sudah tidak ada lagi, sekarang kita bahas apa itu pidato persuasif. Benar kata teman-teman kalian tadi, yang dimaksud dengan pidato persuasif itu intinya kita mengajak dan mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mengikuti apa yang kita katakan atau mengikuti apa yang kita sarankan. Nah, terkadang kita bingung perbedaan antara pidato persuasif dengan teks persuasif. Ada yang bisa membedakan antara pidato persuasif dan teks pidato apa beda pidato persuasif dan teks pidato persuasif? Jangan kalian jawab, Bu. Satu ada kata teks, yang satu tidak ada. Itu bukan ya, Nak ya. Coba apa yang dimaksud dengan
apa perbedaan antara pidato persuasif dan teks pidato persuasif? Nah, Ibu kasih bocoran. Coba, apa perbedaan? Pidato persuasif itu yang akan dibicarakan ke depan khalayak umum ya, Bu? Ya, kemudian kalau teks Kalau pidato? teksnya itu naskahnya atau bahan yang akan dibicarakan atau disampaikan. Bukan seperti itu kan, Bu? Seperti itu bukan, Bu? Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Yeni. Coba tepuk tangannya mana? Oke, ada pendapat yang lain? Perbedaan antara teks pidato persuasif dengan pidato persuasif? Saya, Bu. Iya, apa itu Yasinta? Kalau pidato persuasif, Iya. berarti dalam bentuk lisan. Kalau teks persuasif dalam bentuk tertulis, begitu, Bu. Ya, pintar. Tepuk lagi, tepuk tangannya lagi. Oke, ada lagi yang mau mengeluarkan pendapat? Apa perbedaan antara teks pidato persuasif dengan pidato persuasif? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita bahas sama-sama. Perbedaan antara pidato persuasif dengan teks pidato persuasif itu benar kata teman-temanmu yang tadi. Jadi kalau pidato persuasif artinya itu yang kita ucapkan secara lisan di depan halayak umum. Kita langsung membicarakannya. Sementara kalau teks pidato itu adalah naskah atau bentuk tulisannya yang akan kita bacakan. Oke, sampai di situ ada yang mau ditanya, Nak? Tidak, Bu. Tidak, Ya. Bu. Kenapa pada tidak semangat? Coba. Masih lapar, Bu. Belum sarapan. makan pagi, Bu. Oke, lapar. Kalau lapar, sebentar lagi istirahat. Sekarang kita fokus. Oke, anak-anak, semangatnya mana? Oke, kalau semangat, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, itu baru pengertian pidato dan teks pidato persuasif. Sekarang kita bahas struktur teks pidato persuasif. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu struktur teks pidato persuasif. Nah, struktur teks pidato persuasif itu terdiri dari 3 bagian. Coba Ibu mau Santi, coba bacakan Santi. Struktur teks pidato persuasif itu terdiri dari apa saja? Ada isi, ada penutup. Oke, jadi struktur teks pidato persuasif itu ada 3. Yang pertama ada bagian pembukaan, yang kedua ada bagian isi, dan yang ketiga adalah bagian penutup. Oke, selanjutnya kita bahas yang dimaksud dengan bagian pembuka. Ada yang mau membacakan agar teman-teman yang lain mendengarkan bagian dari pembukaan? Ada, Bu. Siapa yang mau? Pembuka. Ya, coba. Dalam pembuka ucapan honoritif dan ucapan syukur. Iya, betul sekali. Terima kasih, Elizabeth. Oke, bagian pembuka di sini dia terdiri dari 3. 1 salam pembuka, yang kedua ucapan honoritif, dan yang ketiga adalah ucapan syukur. Nah, di salam pembuka ini kalau misalnya kita beragama Islam, itu misalnya Assalamualaikum. Kemudian kalau orang yang beragama selain Islam bisa misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, disesuaikan dengan agama yang dia anut. Kemudian yang bagian kedua yaitu ucapan honoritik. Apa itu ucapan honoritik? Ucapan honoritik adalah ucapan kehormatan. Misalnya yang kami hormati kepala sekolah, yang terhormat, seperti itu. Kemudian ucapan syukur di sini yaitu ucapan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita, seperti itu. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanya? Bagi yang belum paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian sudah paham semua. Nah, bagian yang kedua ada yang dimaksud dengan isi. Ini isi. Nah, di bagian isi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pengenalan isu, yang kedua yaitu rangkaian argumen, yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Coba Ibu minta Purwanti, dari tadi kenapa melamun seperti itu, Purwanti? Coba bacakan bagian pengenalan isu.
Purwanti? Saya saja. Kenapa melamun? Oke, iya Tika, silahkan Tika. Pertama, isi dari teks pidato persuasif yang pertama isinya meliputi pertama pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Yang kedua, isinya meliputi rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Isi yang ketiga, pernyataan ajakan sebagai inti dari teks pidato persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu, Ibu. Iya, benar sekali. Terima kasih Tika sudah membacakannya. Jadi bagian isi di sini meliputi 3 bagian. Yang pertama yaitu pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Pengenalan isu adalah pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Pernyataan ajakan yaitu inti dari teks pidato. Jadi apa yang ingin kita sampaikan, ini yang dimaksud dengan pernyataan ajakan. Kemudian bagian struktur teks pidato yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup terdiri dari ucapan terima kasih, kemudian permohonan maaf, dan yang terakhir adalah salam penutup. Jadi, bagian penutup di sini yaitu ucapan terima kasih. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan kesempatan kita untuk menyampaikan pidato. Kemudian, yang kedua, bagian penutup yang kedua yaitu permohonan maaf. Nah, di bagian permohonan maaf di sini kita sampaikan mungkin ada kata-kata atau perbuatan kita selama berpidato itu tidak berkenan kepada pendengar atau audien, kita memohon maaf. Kemudian yang bagian terakhir yaitu salam penutup. Nah, di bagian salam penutup biasanya sering terjadi kesalahan. Kenapa Ibu bilang terjadi kesalahan? Nah, kita harus perhatikan bagian salam pembuka tadi. Kalau bagian salam pembuka dibuka dengan assalamualaikum, maka bagian penutup kita tutup dengan billahi taufik atau wassalamualaikum dan seterusnya. Jangan sampai misal di bagian salam pembuka kalian mengucapkan assalamualaikum, dan bagian salam penutup kalian tutup dengan selamat malam. Itu kurang tepat. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Ibu. Kalau sudah paham sampai di sini, ada yang mau kalian tanyakan? Mulai dari pengertian teks pidato, pengertian pidato persuasif, dan yang terakhir yaitu struktur teks pidato. Ada yang mau Bu, ditanya? saya mau tanya, boleh? Ya, boleh. Ini apa? Itu kan yang kita pelajari pidato persuasif ya, Bu. Terus kata persuasifnya itu ditaruhnya di mana, Bu? Persuasif itu artinya kita mempengaruhi. Nah, dia masuk ke bagian pernyataan ajakan di sini. Seperti itu. Ya. Oke. Ada. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada, Ibu anggap kalian sudah paham semua, sudah mengerti. Sekarang Ibu mau kalian membentuk kelompok. Nah, di bagian kelompok di sini sudah Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Oke, Ibu bagi ya. Kelompok 1 itu terdiri dari Angga, kemudian Yasinta, dan Helena. Coba, kalian sudah berkelompok, kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok kedua yaitu ada Tika, Elizabeth, dan Yeni. Kelompok 3 ada Purwanti, Santi, dan Indar. Oke anak-anak, sudah duduk berkelompok? Sudah, Bu. Nah, oke, kalau sudah duduk, sekarang kalian perhatikan bagian ini. Kita akan kerjakan tugas. Oke, sudah terlihat? Nah, di sini Ibu akan jelaskan sebentar materi yang kita bahas yaitu mengenai struktur teks pidato persuasif. Kemudian, nah untuk mengerjakan LKPD-nya, lembar kerjanya kalian harus perhatikan yang ini. Yang pertama,
ini sering Ibu temukan di lembar jawaban kalian. Kalian lupa menuliskan nama kalian. Jadi langkah pertama kalian harus menuliskan nama. Nah, untuk tulis nama tolong tulis lengkap, jangan nama gaul kalian, oke? Oke, yang kedua, kerjakanlah soal dalam LKPD secara berkelompok. Nah, ingat, secara berkelompok, bukan individu. Bisa membedakan antara kerja kelompok dengan individu, Nak? Nah, Bisa, Bu. benar. Kalau sudah bisa, tidak perlu Ibu jelaskan lagi kan apa beda dengan kerja kelompok dengan kerja individu. Yang ketiga, kerjakanlah soal dengan dalam LKPD secara jujur dan bertanggung jawab. Artinya kalian usahakan tidak mencontoh atau mencontek punya yang lain, kelompok yang lain. Yang ketiga, nah sebelum mengerjakan LKPD kalian harus membaca dulu teks pidatonya. Kemudian kalau sudah selesai, nanti kita bahas tahap berikutnya. Nah, ini adalah tugas kalian sekarang. Lembar LKPD, pertama kalian harus tulis nama, kelas kalian, kemudian materi. Baca dulu, setelah kalian baca teks pidatonya, kemudian kalian jawab pertanyaannya, 1, 2, dan 3. Nah, jawaban dari pertanyaan ini harus kalian tulis di bagian lembar jawaban. Yang pertama, disesuaikan dengan yang kalian temukan ya Nak ya di dalam teks pidato itu. Yang pertama adalah bagian pembuka, kemudian yang kedua adalah bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Nah, yang terakhir di sini kan ada kutipan, misalnya salam pembuka, bukti kutipannya apa dituliskan. Nah, untuk di bagian analisis struktur teks pidato, nah di sini kalian sebutkan saja ada atau tidak, misal salam pembuka. Terdapat salam pembuka di dalam teks pidato, seperti itu, dan seterusnya. Paham, Nak? Oke, kalau sudah paham, Ibu kasih waktu 20 menit mulai dari sekarang. Silahkan kalian kerjakan. Oke, waktunya 5 menit lagi ya, Nak. Ya, Bu. Oke, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas sama-sama. Oke, untuk membahasnya, di sini Ibu mau beberapa dari kalian akan menyampaikannya di depan kelas. Tetapi untuk menyampaikannya di depan kelas, kita menggunakan ada sedikit permainan Ibu. Permainannya yang ke depan, jadi maju ke depan itu Ibu undi. Kalau istilah kita itu sistem arisan. Siapa yang pernah ikut arisan? Oke. Kalau tidak ada ya. Saya, Bu. Oke. Tapi ini lebih keren daripada arisan. Jadi di sini Ibu tuliskan nama-nama kalian. Kemudian untuk maju harus siap. Siap tidak siap harus maju. Paham? Paham, Bu. Ya, Oke, Bu. kalau sudah paham, mulai acak ya namanya yang namanya keluar. Kalian membacakan bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Siap? Oke, kalau sudah siap, Ibu mulai. Oke, 1, 2, 3. Oke, coba Helena. Helena, coba bacakan hasil dari kerja Coba hari Bu, ini. sedikit lagi Bu, sama. Oke, kita tunggu Ibu kasih waktu 2 menit lagi ya Helena dan kelompoknya dengan Helena ini. Iya Bu, sabar Bu. Yasinta, coba Aristi dan Yasinta Saya. bantu Helena. Saya, Bu. Wah, oke, Ibu Anda sudah mewakili, biar saya nanti dulu ya Bu. Oh, tidak bisa Helena karena di sini namamu keluar, jadi kamu yang harus membacakan Helena. Oh, baik Bu. Oke, sekarang saya ya Bu. Tapi saya Iya, jawabnya baru coba, pertanyaan Helena. pertama Bu, baru nomor 1. Oke. Tidak apa-apa, nanti dibantu oleh teman yang lain. Kita kasih kesempatan teman yang lain dengan cara sistem undian juga. Bagi yang sudah Helena kerjakan saja, yang lain melengkapi ya Oke. Nak. Oke. Ya coba. Ini
Yang pertama itu struktur yang pertama salam pembuka. Itu kalau dalam kutipan teks pidato persuasif itu bukti kutipannya itu selamat siang, salam sejahtera dan seterusnya. Terus analisisnya ini terdapat salam pembuka dalam teks pidato pada bagian awal sebelum memulai pidato atau menyampaikan isi pidato. Itu saja, Bu. Itu saja. Oke, Ibu acak lagi ya. Mungkin ada yang mau menambahi. Yang lain harus siap ya, Nak ya. Oke, Ibu acak. Oke. Santi, coba Santi bacakan Santi. Ya, kalau nomor 1 Bu ada struktur kebahasaan ucapan honoritik, tidak ada di dalam kutipan pidato, tidak terdapat ucapan. Betul. Ucapan syukur, buktinya semoga kita semua tetap dilindungi di masa yang sulit ini. Analisis struktur pidato terdapat ucapan syukur dalam teks pidato Bu. Iya. Sudah? Ya Bu. Oke. Sekarang bagian yang kedua. Jadi di bagian pertama itu benar kata teman-temanmu, ada ucapan, ada salam, kemudian ada ucapan honoritiknya. Kemudian sekarang kita bahas yang bagian kedua, bagian isi. Ibu acak lagi ya, Nak. Sekarang giliran kelompok 1 lagi. Coba Aris dibaca lagi, Aris. Bagian yang kedua. Ya, baik Bu. Yang pengenalan struktur isi ya Bu ya. Struktur isinya yang pertama pengenalan isu. Pengenalan isunya kita sebagai sivitas sekolah sudah sepatutnya menanamkan disiplin diri. Lalu argumen mengapa? Karena proses kreatif itu membutuhkan disiplin yang tinggi. Lalu ada pernyataan ajakannya, dengan demikian melatih disiplin diri merupakan aspek penting yang tidak boleh terlewatkan bagi kita semua. Sudah Bu? Iya. Sudah? Saya sudah menjawab, Bu. Oke. Ada yang bisa menambahkan, Nak? Ada yang bisa isi itu ada apa saja? Oke. Jadi di bagian isi itu terdapat apa saja? Yang pertama itu ada pembuka. Coba ulang lagi, Elizabeth. Yang pertama ya, ada bagi pengenalan isu. Yang kedua ada rangkaian argumen. Ya. Yang ketiga ada pernyataan ajakan. Benar sekali. Jadi di bagian isi di sini dia lengkap, Nak ya. Dia terdiri dari pengenalan isu. Nah, di bagian isu ini buktinya yaitu kita sebagai sivitas sekolah sudah sepatutnya menanamkan disiplin dari yang tinggi dan kehidupan sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran, yaitu yang kedua yaitu rangkaian argumen. Ada 2 argumen yang dia nyatakan. Yang pertama yaitu karena proses kreatif membutuhkan disiplin yang tinggi dan seterusnya. Kemudian argumen yang kedua yaitu karena disiplin adalah satu di antara bagian dari soft skill dan seterusnya. Kemudian pernyataan ajakan, di bagian pernyataan ajakan ada kata kuncinya yaitu apa ya? Maaf Nak Ibu itu pernyataan ajakan yaitu dengan demikian melatih disiplin diri merupakan aspek penting yang tidak boleh terlewatkan bagi kita semua. Oke, yang bagian terakhir yaitu bagian penutup. Nah, di bagian penutup yang akan membacakan adalah Purwanti. Coba anak Ibu yang cantik, Purwanti coba bacakan, Nak. Purwanti sakit, Bu. Oh, oke, Purwanti lagi izin. mules, Bu. Nggak bisa. Oh, dia lagi mules. Pantas dari tadi tidak melamun terus. Oke, sekarang Tika, coba Tika dibaca Tika bagian penutup. Oke. Bagian penutup terdiri dari ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup.
Ya. Yaitu dibuktikan kalau untuk ucapan terima kasih dibuktikan dengan terima kasih atas perhatiannya. Permohonan maafnya tidak terdapat permohonan maaf, Ibu. Ya. Setelah itu, salam penutupnya juga tidak ada, Ibu, kalau menurut saya. Ya, benar sekali. Jadi bagian penutup hanya ada satu yang ada, yaitu ucapan terima kasih. Sementara permohonan maaf dan salam penutupnya tidak ada. Oke. Sampai di sini kita sudah bahas sama-sama latihannya. Kemudian jawaban yang kalian yang belum tepat tadi tolong diperbaiki ya, Nak. Nah, untuk itu, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah Ibu mau ulang lagi pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif? Coba, apa yang dimaksud dengan teks pidato persuasif untuk mengulang mengingat? Coba Ibu kasih contekan. Kalau tidak ada yang bisa menjawab, berarti kalian belum paham ini. Yang teks yang berisi ajakan, Ibu, kepada pembaca. Iya, teks. Itu apa teks pidato? Teks. Kalau teks pidato itu teks yang disampaikan secara lisan, yang berisikan. Kalau struktur teks pidato ada 3 ya, pembuka, isi, dan penutup. Penutup, Bu. Ya, pertemuan sampai di sini. Ibu tanya lagi, sudah paham semua tentang struktur teks pidato? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham semua. Ibu harap ke depannya kalian kalau sudah ketemu dengan pidato persuasif bisa menganalisis, kemudian bisa tahu, oh ini bagian pembuka, ini bagian isi, dan ini bagian penutup. Oke, untuk menutup materi hari ini, pelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bagi yang beragama Islam dan yang non-Islam disesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.